Pemirsa, sejumlah warga termasuk emak-emak menggerebek dua lokasi perjudian. Warga pun mengamuk dan merusak mesin permainan judi di lokasi itu. Sejumlah warga yang didominasi emak-emak menggerebek lokasi perjudian di Jalan Diponegoro, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Warga yang geram juga menghancurkan mesin permainan tembak ikan, rolet, dan dongdong. Sementara sejumlah pemain judi kocar-kacir meninggalkan lokasi. Aksi anarkis ini dipicu keresahan warga terkait maraknya aksi perjudian. Mereka khawatir permainan mesin juga merusak ekonomi keluarga dan generasi muda. Untuk menutup tempat perjudian karena sangat meresahkan masyarakat, mengganggu perekonomian masyarakat, merusak generasi muda. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan lokasi dan memasang garis polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amrianius melaporkan. Polisi bersama warga menggerebek kediaman Pak Sutri di Lawang, Malang. Keduanya tega menyikap adik kandungnya yang masih duduk di bangku SMA. Kedua pelaku mencekokinya dengan narkoba suntik. Kedua pelaku nekat melakukan perbuatan ini lantaran sakit hati kepada orang tuanya. Korban menceritakan perbuatan kedua pelaku pada ayahnya sehingga mengungkap kasus ini. Korban itu menyuntikkan sabu yang dicairkan, kemudian dimasukkan ke dalam pipet, disuntikkan ke korban, di mana sabu sebelumnya dibeli kepada salah satu tersangka. Korban masih menjalani pemulihan trauma, sementara kedua tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Pemirsa, ribuan kosmetik ilegal milik influencer kecantikan disita petugas karena diduga mengandung merkuri. Sementara itu, seorang kakak tega mencekoki adik perempuan yang masih duduk di bangku SMA dengan narkoba di Malang, Jawa Timur. Lebih dari 4.000 produk kosmetik ilegal senilai 700 juta rupiah disita Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Makassar beserta polisi dan bea cukai di sebuah toko kosmetik di Kabupaten Sidrap. Selain ilegal, produk ini mengandung bahan berbahaya yakni merkuri. Pemilik toko diketahui berinisial P, 32 tahun, seorang influencer kecantikan. Di toko miliknya petugas menemukan 55 item kosmetik berbagai jenis tanpa izin edar, termasuk produk yang diimpor dari Thailand dengan klaim pemutih. Produk itu dipasarkan dengan harga antara Rp35.000 hingga Rp700.000. Kosmetik ilegal tanpa izin edar sebanyak 55 item, sebanyak 4.771 pieces dengan nilai ekonomi 728 juta. Ya, dan tentunya ini merupakan bentuk komitmen juga dan juga sekaitan bagaimana kita untuk memutus mata rantai supply and demand-nya. Atas perbuatannya pelaku terancam pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga Rp5 miliar sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nuranius melaporkan. Istri Harvey Muiz, Sandra Dewi, cabut gugatan keberatan terkait penyitaan aset ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat pencabutan itu dikirim kuasa hukum Sandra Dewi ke Majelis Hakim. Aset tersebut diantaranya 88 tas mewah berbagai merek, mobil, perhiasan, hingga rekening deposito Rp33 miliar. Pencabutan gugatan dilakukan setelah Sandra Dewi menerima putusan terhadap Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah. Terkait hal itu, hakim menyatakan menerima dan mengabulkan pencabutan keberatan pemohon. Sementara itu, Harvey Muiz telah divonis 20 tahun penjara dan dibebankan uang pengganti Rp420 miliar dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Hakim juga memutuskan aset-aset Harvey dirampas untuk negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria nekat mencuri sepeda motor di kota Surabaya, Jawa Timur. Kepada polisi, ia mengaku mencuri demi bisa berjualan pentol.
Dalam rekaman CCTV, aksi pencurian sepeda motor dilakukan seorang pria di kawasan Jalan Rungkut Mejoyo, Surabaya. Polisi mengidentifikasi pelaku dan menangkap di rumahnya di Jalan Tenggilis Lama, Surabaya. Dari keterangannya, polisi menangkap penadah sepeda motor curian. Pelaku yang berprofesi sebagai penjual pentol keliling ini mengaku nekat mencuri untuk kebutuhan sehari-hari dan modal berjualan pentol. Tersangka hanya mengincar sepeda motor keluaran lama karena mudah dicuri tanpa harus menggunakan kunci letter T. Buat kebutuhan, Pak, hasilnya kurang jualan. Dari jualan pentol kurang. Iya. Kenapa yang dicuri yang tipe-tipe? Kenapa? Apa yang dicuri kok yang tipe lama-lama? Biar gampang, Pak, soalnya nggak punya kunci T. Oh, biar gampang, jadi tidak punya kunci T. Ada 3 motor yang belum terjual dibawa polisi sebagai barang bukti. Pelaku ini sudah melakukan di sekitar wilayah Rungkut itu sudah 19 kali. 19 kali melakukan pencurian sepeda motor. Para tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis kembali terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Lebih dari 100 pelajar SD hingga SMK di Lembang dilarikan ke rumah sakit usai menyantap menu MBG. Satu persatu mobil ambulans tiba di klinik Sespil Polri kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Usai mengantar 115 siswa yang diduga keracunan massal, usai menyantap makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah orang tua berkumpul untuk menunggu hasil pemeriksaan medis terhadap korban. Pada Selasa malam, korban terus berdatangan ke klinik. Mereka mengalami gejala sama, yaitu mual, pusing, hingga muntah-muntah. Diduga siswa yang berasal dari SDN 2 Cibodas, SDN Buah Batu, SMPN 4 Lembang, dan SMK PNC ini keracunan massal setelah menyantap menu MBG yang dibagikan pada siang hari. Namun gejalanya baru dirasakan pada malam hari. Belum diketahui pasti penyebab keracunan, namun diduga berasal dari salah satu menu, yaitu ayam sayur yang sudah basi. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Pemkab setempat. Dari Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Bentrok antar pemuda terjadi di sebuah lahan kosong berstatus sengketa di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta. Dalam peristiwa itu, seorang pria luka tembak di punggung. Korban yang kondisinya kritis kemudian dievakuasi ke RSUD Tanah Abang. 2 kelompok yang bertikai diketahui merupakan orang sewaan terkait sengketa lahan seluas 7.000 meter persegi. Pasca bentrokan, polisi menangkap 33 orang untuk diperiksa. Polisi juga menyita belasan jenis senjata tajam dan sepucuk senapan angin. Para pelaku kemudian dibawa ke Polsek Tanah Abang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam 2 pelaku hipnotis beraksi di Jalan Panjang, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mereka memperdaya seorang pengendara sepeda motor jenis Matic. Diduga tak sadar, korban menyerahkan sepeda motor dan STNK-nya kepada pelaku. Setelah korban melapor ke Polsek Kebonjeruk, polisi menangkap para pelaku di Cilincing, Jakarta Utara dan Bogor, Jawa Barat. Dari tangan keduanya, polisi menyita barang bukti sepeda motor milik korban beserta kunci dan STNK. Penyelidikan awal, dia merasa dipikir. Itu barang-barang yang diambil apa aja? Barang-barang yang diambil menurut keterangan dari korban ada 1 unit handphone, 1 unit laptop, dan 1 unit sepeda motor. Kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Kebonjeruk. Mereka dijerat pasal berlapis tentang pencurian dan penipuan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ke belakang. Samping PT itu. Warga mengejar 2 pelaku pencurian minimarket di Jalan Ponegoro, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksinya diketahui usai alarm yang berada di dalam minimarket berbunyi.
Merasa panik, para pelaku melarikan diri melewati atap toko dan melompat ke dalam pabrik yang bersebelahan. Pak, jagain di situ, Pak, jagain. Naas, satu pelaku berhasil ditangkap dan dihakimi warga, sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Dari tangan pelaku, petugas menyita 1 buah lampu senter dan kunci pas. Satu pelaku lain yang terlibat sudah diketahui identitasnya dan dalam pengejaran petugas. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews siang selengkapnya.